Tahdzibul Akhlaq penyakit hati nomor 9 yang ke-9 tentang riya. Bagian ini cara setan yang menghalangi dan menipu, memperdaya manusia agar celaka dengan amal soleh gitu kan, dengan beramal solehnya pun gitu oleh setan itu diusahakan manusia menjadi celaka. Kalau dicelakakan dengan diseretnya berbuat maksiat yang sudah jelas gitu ya. Ya, sampai cara jurus yang ke-5 kemarin ya, yaitu memunculkan ujubnya pada diri manusia setelah selesai beramal dengan baik, dengan benar gitu ya, dengan beramal dengan baik, beramal dengan benar. Selesai beramal, ya, dimunculkanlah untuk mencelakakannya itu oleh setan, dimunculkan ujubnya pada diri manusia, yaitu rasa bangga, merasa hebat dirinya sudah bisa beramal demikian, dan dilepaskan. Ya, ini yang ujubnya itu ya, merasa bangga, merasa hebat karena sudah bisa beramal dengan tadinya beramal dengan baik, dengan benar, yang mestinya gitunya, yang mestinya itu mendatangkan pahala. Nah, dimunculkan ujub itu, dimunculkanlah di dalam diri manusianya. Ya, ini pasti disebutnya dimasukkan, dilemparkan gitu oleh setan dari luar, rasa ujub dengan amal yang sudah dilakukannya, yaitu merasa bangga, merasa dirinya hebat karena sudah bisa demikian, tanpa disertai dengan bersyukur kepada Allah karena sudah ditolong gitu ya. Sampai bisa demikian itu karena pertolongan Allah. Nah, itunya yang dihilangkan oleh setan, sehingga merasa dirinya lah yang memiliki kemampuan, kehebatan yang sedemikian rupa tadinya, sampai jadi bisa beramal soleh dengan baik dan benar. Rusak juga amalnya, dosa lah yang kemudian muncul dari ujubnya itu. Nah, itu yang jurus yang ke-5 kemarin ya. Ya, semestinya kan dalam ini ya yang luar biasa gitunya yang Allah ajarkan kepada manusia, sampai kepada hal seperti inilah, apalagi hal-hal yang lainnya gitu ya, sampai kepada hal seperti ini, yaitu untuk bisa taat, kemudian benar gitunya, bisa taat, kemudian bisa membuktikan, artinya ya, membuktikan ketaatannya dengan beribadah, dengan beramal soleh, dengan beramal soleh dengan baiknya, dengan benar, mungkin dengan bisa ibadahnya itu sempurna. Tetap saja bisa demikian pun itu adalah pertolongan Allah, itu anugerah, itu kenikmatan dari Allah. Ini yang luar biasanya adalah benar-benar gitu maknanya bahwa Allah menetapkan manusia sebagai secara umum ya, kalau di dalam ayat yang ini yang auzubillahiminasyaitonirrajim, khuliqal insanu dhaifan. Ya, Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang lemah. Nah, diajarkanlah gitu kan, la haula wala quwata illa billah. Alah, apalagi nih, baru tadi pagi pelajarannya nih. Ya, tadi pagi ada pelajaran ini Jami'ud Durus bab la anafiatulil jinsi. Nah, ini la haula wala quwata itu la anafiatulil jinsi, itu la-nya. Dalam bahasa kita haula quwata ya gitulah, so, anggaplah hanya terjemahnya tidak ada daya dan
upaya, tidak ada daya teh tenaga, kemampuannya, upaya dan usaha apapun gitu kan. Nah pakailah disitulah anafiatul jinsi itu dihapus, dihilangkan, ditiadakannya itu secara menyeluruh, tidak ada yang tersisa. Manusia itu benar-benar tidak punya daya dan upaya sekecil apapun dalam bentuk bagaimanapun, tidak ada. Manusia itu benar-benar tewala kayo, manusia mah benar-benar namru itu bisa naon nih manusia, ila bila kecuali oleh Allah manusia menjadi bisa tadi teh ya, manusia menjadi bisa dalam hal ini, bisa beribadah itu karena oleh Allah. Apalagi kalau untuk urusan ini anugerah yang luar biasa, tidak semua orang dapat. Rezeki yang nomplok, alah durian runtuh, itu rezeki nomplok, rezeki tak terhingga. Anggaplah kalau mau disamakan dengan manusia secara umum ya, kalau harta semua diberi oleh Allah. Ilmu bisa jadi semua diberinya sesuai dengan konsep hidayah, bahwa ilmunya, ilmu agamanya itu kan Allah turunkan untuk seluruh manusia. Bahkan Abu Lahab juga kebagian ilmu dari Nabi. Jangan dikira Abu Lahab nggak tahu, nggak paham apa yang diajarkan Nabi. Artinya kan kebagian. Taatnya eta no terbatas, nu eta mah talah wala quwata illa billah. Berarti yang ini kan yang luar biasa, paling bernilai mah. Hanya setelah demikian oleh setan bes itu tadi masukkan ujub, gubrak deui manusianya, celaka lagi. Padahal ini sudah orang lain kan nggak dapat, itulahnya orang lain nggak dapat. Bisa jadi orang lain di jurus pertama sudah kalah. Katakanlahnya kalau misalnya antara dua orang lah, si A di jurus pertama sudah kalah, si B menang, dia melakukan. Kalau si A kan tidak melakukan. Kemudian di jurus berikutnya oleh setan, wah nantilah, sekarang menang lagi. Jadi melakukan. Jurus ketiga, buru-buru lah, tong hararese pandrek itu harus benar ibadahnya, kalah lagi setan, kan itu berat itu tahapan deh. Sampai kepada sudah selesai mengamalkannya dengan baik dan benar, mungkin sempurna, aman, belum, ternyata bisa jatuh gitu kan, bisa rusak di jurus yang ke-6 kemarin, ujub. Nah, padahal seperti barusan lah masalahnya. Bisa demikian itu karena ujub itu kan ujub itu yang tadinya oleh setan itu dimasukkan perasaan bahwa dirinya itu hebat, saya punya kemampuan yang lebih dari orang lain, saya tahan gitu dari tipuan dan jurus setan sampai yang ke-5, sampai yang ke-6 saya kuat. Sampai ke-5 gitu kuatnya, ternyata nah sampai yang ke-4 berarti di jurus ke-5, nah dia jatuh oleh setan, dimasukkan ujubnya yang demikian gitu, merasa bangga, merasa dirinya hebat, merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan hingga bisa itu, merasa dirinya memiliki daya dan upaya tehnya, merasa dirinya punya kemampuan demikian hingga bisa beribadah dengan baik dan benar, bahkan atau mungkin sempurna. Nah, yang oleh setan itu dicoret gitu, dihapus, dihilangkan. Yang demikian boleh merasa bangga, merasa hebat, memiliki bisa kemampuan, jadi mampu gitunya, tapi harus disertai dengan kesadaran bahwa ini adalah oleh Allah. Artinya tidak lepas dari la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ujub, kalau disertai dengan kesadaran yang demikian, yang muncul adalah
bersyukur, dan bersyukurnya ini bersyukur yang besar lah gitulah. Karena kalau untuk anugerah rezeki karunia yang lain bisa jadi orang lain juga bisa, ini belum tentu bisa. Yang seperti ini hanya sedikit berarti. Ya apalagi anugerah, misalnya anugerah sehat lah, waktu lah, anugerah harta, anugerah kan banyak. Itu rata banyak. Ilmunya saja banyak yang diberi. Ilmunya saja banyak yang kebagian. Tapi kan untuk bisa seperti ini hal yang luar biasa. Ini berartinya yang harus dijaga begitu ya. Harus kan yang harus melawannya kita sendiri kan dari awal kan ya. Yang harus melawan jurus setan dari awal, dari jurus ke satu kedua ya kita sendiri yang harus melawannya. Nah, cara melawannya adalah yang kemarin nih ya. Munculkan berarti kesadaran fahuwallazi khassana bitaufiqihi. Allah lah yang memberi taufik, Allah mengkhususkan, bahkan di sininya bahasanya Allah mengkhususkan kita bisa demikian gitunya, bisa taufik dan menjadikan amal kita itu bernilai, bermakna. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang lainnya, kalau kemarin saya katakan apa dengan bisa taat seperti ini kita mau mengatakan merasa sudah bisa membayar kenikmatan, seluruh kenikmatan Allah? Kan seolah-olah demikiannya, saya bayar nih ketaatan, anugerah, seluruh anugerah dari Allah itu dengan ketaatan. Apa nilainya ketaatan seperti itu? Juga dibandingkan dengan kalau dosanya bagaimana? Dengan asumsi seperti ini dia dari ini saya ingat ya rekan-rekan kita almarhum Pak Budi, ini kalimat ini dari kalimat Pak Budi, emang dia jago mengambil substansi dari sesuatu itu substansinya selalu itunya, oh ini substansinya. Nah, di antaranya dari hadisnya, yaitu hadis yang menerangkan yang ini, bahwa jika manusia tidak mau ditetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa, tidak maunya itu karena takutnya, manusia takut dengan dosa gitu ya, sehingga manusia itu tidak mau ditetapkan sebagai makhluk yang berdosa. Nah, di dalam hadisnya itu kan Allah mengancam, aku ganti manusia itu dengan makhluk lain yang mau ditetapkan demikian, tapi mau bertobat. Nah, saya ingat itunya itu almarhum Pak Budi itu mengatakan begini, jadi ari keur jelema mah dosa mah geus pasti amal soleh nu acan mah. Jadi kalau baru beramal soleh sekian banyak itu, apa kita sudah merasa aman dari dosa? Boro-boro. Tata kalimat teh nya keur jelema malamun dosa geus pasti amal soleh nu acan mah. Amal soleh ya ternyata ini kan rintangannya. Bisa jadi selamat di jurus pertama, gagal di jurus kedua, gagal lagi amal solehnya. Jadi dosa. Selamat di jurus kedua, beramal soleh seperti apa? Di jurus ketiga itu kan amalnya dikacaukan kan dengan memasukkan al-ajalah, buru-buru. Emang benar gitu ibadah demikian? Jadi dosa lagi. Eta bener pas pisan kalimat teh. Ari keur jelema mah dosa mah geus pasti, keur jelema mah amal soleh nu acan mah. Apalagi kalau kita lihat rangkaian ini kan, ternyata ketika seseorang beramal soleh pun oleh setan kan tetap saja diseret supaya celaka, padahal yang dilakukannya amal soleh komo nu henteu mah. Ini kemarin sampai di situ ya. Jadi jangan ujub, berarti jangan merasa dengan beribadah, dengan melakukan amal soleh sudah baik melaksanakannya, sudah benar pelaksanaannya, mungkin di level tinggi sempurna lah gitunya, belum aman. Karena perasaan ujub ini katakanlahnya dimasukkan oleh setan itu ya setelah orang itu beramal, masukkan oleh setan ujub.
yaitu merasa dirinya hebat bisa beramal seperti itu tanpa disadari, tanpa dibarengi dengan kesadaran bahwa ini anugerah dari Allah sebagai wujud dari la haula wala quwata illa billah. Nah, telah nu kamari katanya sebelum ke jurus ke-6 biar nyambung dah. Nyara rambung ya teh jurusnya teh. Tinu ka hiji keneh nu kamari mah jurus ieu panji tengkorak terus eta. Ya, yang ke-6 sekarang nih. Summa iza ayisa min zalika ya'tina min wajhin sadisin yaqulu. Apabila setan itu merasa kalah di jurus kelima, ternyata manusianya tidak ujub, berarti amalnya baik dan benar dan tidak. Kalau tidak ujub ya, berarti yang muncul adalah bersyukur. Kalau tidak ujub berarti yang muncul di dalam diri manusianya adalah sadarnya, sehingga dia bersyukur bisa beramal demikian itu karena pertolongan Allah, diberi pahala lagi itu oleh Allah teh. Ya, rasa bersyukurnya itu kalau ini kan ibadahnya kan ibadah yang dilakukan tadinya dengan baik dan benar mungkin sampai sempurna. Setelah itu dia bersyukur bisa demikian, sadar bahwa ini karena pertolongan Allah, itu kan diberi pahala lagi. Nah, apabila setan kalah, putus asa sampai jurus yang sebelumnya yang kelima, maka dia akan datang lagi. Dia datang lagi membawa cara, berarti membawa jalan, membawa jurus yang ke-6. Setan akan mengatakan demikian, iztahid antum fisri, bersungguh-sungguhlah. Jika betulnya setannya sing bener ibadah teh halus. Tapi sia teh di tukang nangke bener sok sing halus ibadah mah. Izahid antum fi sirri, bersungguh-sungguhlah kamu dalam jurus ke berapa? Jurus ke-5 kan ria, keempatnya kan ria. Jurus keempat itu ya lakukanlah sebaik-baiknya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kan jurus ketiga bener ulah poho ya mah jurus kahiji kadua katilu teh ulah poho tak kaitanana tidak. Ya ini kan langkah berikutnya setelah langkah pertama kalah masuk ke langkah kedua, poho kana jurus kahiji kabubuk deui teh ku jurus kahiji. Ieu teh setan teh ya. Urangna poho. Urang da poho sini gitu setan geus ngeluarkeun jurus ari naon cenah itu jurus kahiji itu teh urangna cileureun urangna lengah eleh tungtungna mah ku jurus kahiji ge eta. Jadi ini harus berarti ingat dari jurus pertama apa, setelah itu kemudian setan melakukan apa, di jurus kedua melakukan apa. Mau poho meureun ngeun 7 sigi mah sugan. Ayeuna mah biasa we ke bubar pohona teh. Di jurus keempat itu kan ria, setan itu lakukan sebaik-baiknya. Di jurus ketiga kan buru-buru, gak boleh, ibadah itu harus sebaik-baiknya, itu jurus ketiga. Di jurus keempatnya sok, tapi nanti kalau ada orang. Ini makanya kan di dalam bab ria adanya, buat apa kaitannya dengan orang? Ibadah saya ini kaitannya hanya dengan Allah. Kalah lagi setan di jurus keempat. Sok atuh lakukan sebaik-baiknya sampai selesai, benar ditungguan lah anggap oleh setan itu orang ini sudah melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Setelahnya masukkan ujub. Ternyata ujub juga enggak. Nah, sekarang yang ke-6, bersungguh-sungguhlah kamu fisiri, artinya lepas dari ria. Siri itu dalam rahasia, anggaplah lepas dari ria, kemudian lepas dari ujub, seolah-olah setan itu memuji, bagus ibadah kamu itu, ria enggak, ujub enggak, top cek setan teh. Nah, sekarang memasukkan jurus ke-6. Lakukanlah senubianya, lakukanlah ibadah sebaik-baiknya,
tadilah ibadah, lakukanlah ibadah dengan baik. Ya setan yang ngomong teh. Jadi betul weh setan geuleuh bisanya. Padahal mau memasukkan jurus berikutnya itu kan setan itu ya. Izahid antum fisiri, benar nih, lakukan ibadah itu, izahid bersungguh-sungguhnya itulah benar, kamu itu sudah mengerjakan ibadah itu sebaik-baiknya, kemudian beribadah dengan benar, bisa jadi luar biasa lah ibadahnya sempurna, dan kamu juga sadar bahwa itu karena pertolongan Allah. Halus cek setan ngomong teh halus. Nah sekarang di jurus ke-6-nya, fa innallaha sayuzhiruhu ila khalqihi wa yaj'alukum syurafa'a bainan nas. Nah ini lebih halus lagi jurusnya ya. Nanti Allah akan mengumumkan lah seolah-olah ya, nanti Allah akan memberitahu kepada semua orang bahwa kamu itu orang yang soleh, orang yang mulia. Setan loh yang ngomong, tapi kan seolah-olah itu datang dari diri kita, seolah-olah itu datang dari diri kita sendiri gitu ya. Nanti ini saya ini akan dikenal sebagai orang yang soleh. Inilah yang disebut ini yang dilanjutkan dulu kalimat di sininya. Wa aroda bizalika dorban minar riya'il khafiyyi li khifai wajhihi. Yang dimaksud oleh setan yang barusan itu, ini setan memasukkan salah satu bentuk riya khafi itu yang demikian. Di dalam diri kita ini kemudian muncul perasaan bahwa nanti saya akan diketahui orang, dikenal orang sebagai orang yang soleh, orang yang mulia. Coba dirasakan dulu gerak kalimat itu tah, dicerna dirasakan di dalam diri kita gitunya akan muncul yang demikian. Nanti saya akan kalau sampai jurus ke-6 artinya kan selamat, berarti anggaplah kita ini beribadah itu dengan benar ya, mau dengan baik, dengan benar, dengan serius sampai ujung saja aman. Tapi kemudian setan memunculkan, anggaplah ini muncul dari diri kita sendiri kan. Ini dengan secara umum kan setan al-waswasil khannas, kalaupun membisikkan sesuatu, waswasil khannas itu manusianya tidak akan merasa bahwa itu bisikan setan, itu rasanya datang dari diri sendiri. Setan sebut setan hit and run, dasar setan tuh hit and run seolah-olah setan itu melemparkan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam hati manusia lewas setan nama, dan manusianya tidak menyadari itu dari setan. Tak lemesna setan teh, seolah-olah yang ada di dalam hatinya itu muncul dari dirinya sendiri. Nah yang ke-6 yang dimunculkannya itu ini salah satu bagian, salah satu bentuk riya khafi. Di dalam dirinya muncul perasaan bahwa saya akan dikenal oleh orang sebagai ahli ibadah, sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang mulia. Artinya kan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan gitunya, dengan ibadah yang dilakukan dengan sekian banyak mulanya, dengan ibadah yang bukan sekian banyak, dengan ibadah yang terus itu dilakukan, rajin beribadah, rajin beramal soleh. Nah dimunculkan perasaan ini. Kalau setan mengatakannya seolah-olah lakukanlah ibadah itu dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, nanti oleh Allah kamu akan diumumkan, seolah-olah nanti oleh Allah akan diumumkan kamu itu orang yang soleh, sehingga kamu dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang taat, orang yang soleh, orang yang mulia.
Ya masalah nama ya yang barusan di masalahnya begini. Seolah-olah ini datang dari diri sendiri, padahal itu dari setan. Seolah-olah muncul dalam pikiran, kalau saya rajin beribadah ya nanti kan akan dikenal oleh orang-orang saya ini seorang yang tak itu yang dari setan. Itu sebetulnya itu yang harus dihilangkan. Dan kalau muncul perasaan seperti itu, riya, khofi, riya adalah riya, tetap kan ya, riya adalah riya, apa? Syirik jadinya. Ya mau riya jali, mau riya khofi, riya adalah riya, riya adalah syirik. Dosa enggak? Tetap menjadi dosa, padahal sudah selamat sampai langkah kelima, sudah selamat. Ujub cukup berat sebetulnya, ujub itu cukup berat. Ujub itu cukup berat, beratnya ujub, ujub yang namanya ujub itu kan tadi kan merasa bangga. Dalam hal ini kan urusan ibadahnya, bukan ujub dengan fisik, dengan harta, dengan ilmu, ibadah dengan amal, ilmu ujub nanti. Nah, menjaga supaya amal yang sudah dilakukannya dengan benar itu benar-benar murni ibadah yang diberi pahala. Itu bisa rusak dengan ujub, gitu kan? Itu bisa rusak dengan ujub, yaitu merasa bisa beribadah sedemikian rupa itu karena memang saya hebat, karena saya memang punya kemampuan. Tak untuk menghadirkan kesadaran bahwa saya bisa demikian itu karena pertolongan Allah. Tak ini kan sudah jurus kelima, pasti lebih berat kan daripada jurus pertama, kedua, ketiga. Ini jurus kelima itu sudah berat. Nah ini lebih berat lagi sebetulnya. Ujub anggaplah masih nampak, masih nyata. Ini rianya ria khofi, sangat tersembunyi. Jurus itu the last one gitu ya. Jurus pangais bungsu kayak jurus terakhir nama cakang cau teh ya, atau mah bari ngaleos ya ngalugan cakang cau tiba rebut jelema teh. Ini sekali lagi nah tanya setan seolah-olah gitulahnya, setan itu membisikkan seolah-olah memuji lah gitu setan tehnya, bahwa kamu ini sudah beribadah dengan baik dan benar, serius, dan kamu juga tidak ujub, bagus, kamu sadar bahwa itu dibantu oleh Allah. Nah nanti kan Allah, nah iya tah jurus berikutnya teh, karena sudah demikian kamu sadar bahwa kamu bisa demikian itu karena bantuan Allah. Nah nanti oleh Allah kamu akan diumumkan kepada orang-orang kamu itu orang yang dikitukan ku setan teh. Muncullah di dalam diri manusia itu yang barusan, bahwa nanti saya akan dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang ya, orang yang taat, orang yang soleh, orang yang rajin ibadah. Rusak lagi amalnya. Rusak berarti amalnya ya, kalau di dalam diri kita dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan amal soleh yang terus kita kerjakan itu kemudian muncul hal tersebut. Ini salah satu bentuk riya khofi. Ini salah satu bentuk riya khofi, tanya pikiran. Dalam pikiran seberapa itu si wolak itu si setan itu. Sudah setan memasukkan, katakan dirinya setan itu memasukkan hal seperti ini ke dalam hati manusia. Hanya masalahnya tadi kan setan itu kan al-waswasil khannas. Ketika membisikkan, memasukkan sesuatu itu nggak ada manusia yang merasakan, itu nggak akan ada. Tahu-tahu sudah ada di dalam hati, seolah-olah itu datang dari dirinya. Tetapi kesebelunan setan deh, seolah-olah itu datang dari diri manusianya sendiri. Dan tentunya itu harus segera dibuang, harus segera disingkirkan, karena ikan ria yang dimasukkannya ini kan ada ria. Kalau ria kan mau ria jali, mau ria khofi, syirik kan jatuhnya. Kalau syirik kan malah dosa besar.
tanu kitu teh dosa besar nu kitu teh berarti karena ini salah satu bentuk ria. Alah orang kaitkeun deui itu kana ayat nu ieu tah. Itu ayat di Al-Baqarah 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, jika kamu ungkap, jika kamu buka, kamu keluarkan apa yang ada di dalam hati kamu, aw tukhfuhu, atau kamu tetap sembunyikan. Saya nggak ngomong ke siapa-siapa. Nanti juga Allah akan mengumumkan saya ini orang yang soleh, tidak terlontar gitunya, tapi di dalam hati ada itu. Ta'etanu aw tukhfuhu, atau kalian tetap simpan di dalam hati, dah ngerti hisab ria itu berarti hisabanan teh. Bukan hanya niatnya, ayat eta teh ayat Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu ayat nama milik Allah lah, hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kamu ungkap, kamu tampakkan, biasanya ini jadi amal perbuatan ya. Apa yang ada di dalam hati itu dikeluarkan, itu disebutnya. Ini jadi amal perbuatan, apakah jadi amal jasad gitu, apakah berupa ucapan atau perbuatan. Autuhfuhu tanu ieu tah nu, atau kalian tetap simpan di dalam hati. Ini bukan sebatas niat, bukan tanu ieu kan, ini adanya di mana? Perasaan itunya, perasaan bahwa saya akan dikenal, nanti saya akan dikenal oleh orang-orang, seolah-olah dia itu menginginkan, seolah-olah dia menginginkan demikian. Dia menginginkan dikenal oleh orang sebagai seorang ahli ibadah, orang yang taat. Kan itu di dalam hati, nggak diungkap ke orang lain. Ya tidak diungkap ke orang lain, tidak dibuka, tidak diungkap, tetap ada di dalam hati. Autuhfuhu, jika kalian ungkap, kalian buka apa yang ada di dalam hati, autuhfuhu, atau tetap kalian sembunyikan di dalam hati. Yuhasibkum bihillah. Nah kalau yang di jurus ke-6 ini hisaban menurut Allahnya apa? Ya menurut hisaban Allah itu yang ada di dalam hati manusianya yang seperti ini apa? Ria, kan ria ini kan. Kan itu menurut hisaban Allahnya itu adalah ria. Kenapa ada perasaan bahwa saya akan dikenal, seolah-olah gitulah dia menginginkan dikenal oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Nah sekarang jurusnya nih, penanggalnya sampai di sana nih ya, berarti ini tetap kan sampai di sini sangat kelihatan sebetulnya ya bahwa setan itu sampai jurus ke-6 nih ya, ingin merusak, ingin mencelakakan manusia, padahal yang dilakukannya berupa amal soleh dan sudah selesai dilakukan. Ya, dengan beramal soleh pun itu kan manusia itu tetap saja oleh setan berusaha untuk dicelakakan. Sampai jurus yang ke-6, kalau ternyata kena terbawa oleh setan, dosa nggak? Kan dosa yang ini karena ria, bahkan kan ria mah tadi mau ria jali, mau ria kopi, artinya mau ria terang-terangan ya, melakukannya di hadapan orang, atau ini salah satu bentuknya. Ini salah satu bentuk ria. Ini amat sangat tersembunyi, seolah-olah manusia tidak merasa berdosa, tidak merasa ria kalau dalam dirinya ada pikiran atau perasaan seperti ini. Yaitu itunya dia merasa, atau saya katakan seolah-olah menginginkan, itulah dia merasa gitu, atau seolah-olah dia menginginkan, kemudian dengan ibadah-ibadahnya itu dia dikenal sebagai orang yang tak ada pikiran, ada perasaan, itu berarti
itu kena oleh ria. Nah, sekarang jurusnya, penangkalnya ya, jurus penangkalnya sebetulnya sama secara normatif lah. Jurus dasar lah. Jurus yang paling mendasar untuk menangkal ria itu lepaskan dari orang. Lepaskan ibadah, ketaatan, amal soleh kita itu dari terkait dengan sesama manusia. Gak ada kaitan dengan manusia. Saya beribadah karena Allah. Itulah jurus dasar, namanya mendasar nama. Ya kan ria itu kan ibadahnya itu jadi dikaitkan dengan sesama manusianya. Padahal kan hakikat ibadah itu adalah antara dirinya dengan Allah. Hanya itu kan ibadah amal soleh itu, ketaatan itu apa? Murni antara seseorang dengan Allah. Lepaskan dari sesama manusia. Itu kan jurus dasar nama gitulah, menangkal ria mah. Nggak ada kaitan ibadah saya dengan manusia. Nah, di sini pun sama sebetulnya, tapi kan di beberapa judul sebelumnya, di beberapa bab sebelumnya ya, yang mana ya? Apa Ria Khofi? Ya ada aja Ria Khofi itu 3 atau 4 bab sebelumnya gitu ya. Ria Khofi kan beragam. Ya beragam ria kopi itunya, modelnya banyak. Berarti setan memasukkan ria kopi itu banyaklah bentuknya gitu ya. Nah tentu kan semuanya itu jurus-jurusnya itu ya berbeda lah, antara jurus ria kopi yang misalnya model A, ria kopi model B, model C. Tapi tetap sebetulnya secara mendasar menangkal ria ini, yaitu dengan mengatakan seperti yang barusan, ibadah saya nggak ada kaitan dengan sesama manusia. Karena saya beribadah itu, ya saya beribadah itu karena gitulah, karena saya taat kepada Allah. Allah memerintah dan saya lakukan. Manusia mau tahu mau enggak ada kaitan ibadah saya dengan manusia. Tapi tentu dengan model-modelnya tadinya itu juga ada apa namanya ya, ada beda lah gitunya masing-masing bagaimana cara menangkalnya. Meskipun dengan jurus dasar yang sama, lepaskan itu dari sesama manusia. Nah kalau yang ini ya, cara menangkalnya adalah innama nahnu ibadullah. Kami ini adalah hamba-hamba Allah, wa huwa sayyiduna, dan dialah tadi sayyiduna teh yang apa atunya bahasa orang namanya, mun ieu teh mun wayang teh mah, da saya mah wayang tuh dalang nu menggerakkan saya mah. Itulah manusia ini ibarat wayang, atau di bahasa hukum ya. Ibarat saya ini wayang, saya ini kalau tidak digerakkan ya diamlah di dalam peti. Kalau digerakkan ya saya bergerak. Geraknya seperti apa ya terserah dalang. Manusia mah benar-benar seperti itu sebetulnya. Kami ini hanya hamba-hamba Allah yang saya kira tepatlahnya tadi dianalogikan demikian. Wayang, manusia mah yang bergerakan, yang menentukan segala-galanya itu sebetulnya adalah dalang. Lamun di satu cerita teka pake ya cicing we dina peti, dibawa paling tajam bukan pangsisina buta depan sisina depan gedena. Kalau dimainkan ya barulah bergerak, barulah bagaimana. Tak itu sebetulnya itu mana la haula wala quwata illa billah. Makanya jangan lepas dari Allah. Dor si cepot gumasep lepas di dalangna. Komo ngalawan ka dalang mah. Atuh dibebaskeun beureunnan si mau dipake deui sia. Pan aya nu ngalawan ka dalang eta teh wayang itu jelema ngalawan ka Allah aya. Padahal la haula wala quwata illa billah teh kan kitu kieuna gerakna sagalana ge persis lah wayang yang kalau tidak digerakkan oleh dalang bisa apa? Nah, kami ini hanya hamba-hamba Allah. Wa huwa sayyiduna teh tak kitu tah maknana teh.
Allah lah yang haula dan kuwata atas diri saya. Ya Allah lah yang gitunya, yang haula dan kuwata atas diri saya. Sehingga dengan demikian in sya'a azharo wa in sya'a akhfa. Kalau Allah menghendaki, kalau dalam menghendaki berarti kan itunya mun dia kalau dalam menghendaki ya muncullah saya dimainkan, kalau enggak cicing ini peti di panghandapna ketindihan ku loba wayang oge teu bisa naon jelema bari lagi atuh. Allah lah kami ini hanya hamba-hamba Allah, dan dialah Allah lah eta sebetulnya Allah lah yang pemilik haula dan kuwata atas diri saya. Dengan demikian insya'a azharo, kalau Allah menghendaki bukan, makanya tadi kan seolah-olah kita menginginkan, kalau berarti kan kalau begitu kan kita kan yang menginginkan, menghendaki. Mestinya kalau Allah menghendaki, bukan saya. Kalau Allah menghendaki, ternyata oleh Allah diumumkan. Itulahnya, ternyata oleh Allah diumumkan, orang-orang jadi tahu bahwa saya orang soleh, saya orang yang taat, orang-orang memuliakan. Acek orang teh mangga kumaha Allah beda kumaha saya mah teu bari dah teh nama aing teh balik deui ka 5 atuh ujub sia teh kitu mah ongkoh gitu ongkoh aduh ku Allah dikieukeun wah sasieuna wae padahal dina hatena teh anger aya eta tanya saya teh hebat balik deui kana jurus kalimat tadi teh salamet lain tina kalimat teh muncul deui etana. Tentu ini karena setan kan seolah-olah membisikkan, bagus kamu ini beribadah dengan benar, nanti oleh Allah kamu akan diumumkan, dikenalkan kepada orang-orang bahwa kamu orang yang begini. Ini menjawabnya harus juga murni ikhlas benernya, ya mah enggak saya bisa apa, itu kan hamba Allah teh. Ya saya bisa apa? Saya ini hanya hamba-hamba Allah. Allah lah yang memiliki haula dan kuwata atas diri saya. Kalau Allah menghendaki benar oleh Allah, ternyata diumumkan, anggaplah diumumkan sampai dikenal oleh orang-orang yang demikian. Ya mangga we kumaha Allah. Artinya kitanya jangan juga apa namanya tak itu atau hayang teh cek Allah teh ari kitu mah. Kan tidak bolehnya di dalam diri kitanya itu ada keinginan demikian. Di dalam diri kita itu ada keinginan, saya ini ingin gitulahnya dikenal sebagai orang yang soleh. Nah itu yang tidak boleh. Kalau oleh Allah ternyata diumumkan sehingga orang-orang tahu saya orang soleh, seharusnya kita mengatakan nyamangga we kumaha Allah, ya terserah Allah, saya tidak menginginkan yang demikian. Eta anu bener nama akibat lah, anggap eta namanya akibat. Mungkin ini diantara akibat, diantara bayaran, diantara ganjaran yang Allah berikan di dunia. Oleh Allah namanya dimunculkan, dikenal sebagai orang yang taat, orang yang soleh, ahli ibadah, bonus lah anggap eta mah. Karena dalam diri kitanya sendiri tidak boleh, berartinya kalau adanya eta ria khofi itu justru kalau ada keinginan demikian, keinginannya ada oleh Allah tidak diwujudkan, kecewa we ka Allah teh. Nah hanya ku Allah teh diumumkeun, da saya teh orang soleh atuh. Karena ada keinginan kan di dalam diri kita aja, nanti kecewa kepada Allah. Baru lah ibadah teh ayo pusing guys kalau harus gitu apa. Reun ibadah teh naon kieu geuneun ibadah teh. Nuwuhun, nu muji. Nah, karena di dalam dirinya ada keinginan tersembunyi Maria Kopi namanya. Nah mestinya demikian. Kalau Allah menghendaki, Allah ternyata gitulahnya. Kalau Allah menghendaki, karena Allah menghendaki, ternyata oleh Allah diumumkan.
dianggaplah diumumkan kepada orang banyak sehingga orang-orang mengenal saya ini sebagai orang yang soleh, yang taat, ahli ibadah. Terserah, kata kita itu, saya tidak menginginkan yang demikian. Tidak ada, artinya kan di dalam diri saya itu keinginan seperti itu tidak ada. Wa in sya'akhfa, kalau Allah menghendaki tetap saja menyembunyikan, enggak diumumkan ke orang-orang. Kan contohnya nu ieu teh Uwais Al-Qarni dikenal enggak? Wah, padahal luar biasa kan Uwais Al-Qarni teh ieu ternyata kan setelah diumumkan oleh Nabi, asalnya orang di daerahnya tahu enggak Uwais Al-Qarni orang seperti apa? Kan orang-orang malah mengejek, jelema lieur sidanya ya unggal isuk sekali, sore sekali ngakod anak sapi ka gunung, timimiti leutik nepi ka gede. Nanaonan eta nya. Padahal itu kan persiapan untuk menggendong ibunya ibadah haji dari Yaman ke Mekah. Oleh Rasulullah disampaikan ke Umar bin Khattab, bukan dua orangnya, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, cari orang itu, minta doa tadinya, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal tabiin, orang-orang mengenalnya Uwais nu mana? Waktu rombongan ibadah haji dari Yaman itunya, ibadah haji kan Umar bin Khattab, ada orang Yaman ke sini, ada yang bernama ini, ada, tapi itu diupah untuk mengurus kendaraan, mandi orang mah mengurus unta, mengurus kuda gitunya. Rombongan haji dari Yaman teh Al-Qarni mah diperintah. Lalu Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib kan mendatangi, lalu lihat ciri di tangannya, ya iya cirina kan minta doa kakara diumumkeun lah, anggap ku Allah teh asalna masa anu apaleun. Diajak milu haji ge dibawa, bieu cenah milu panguruskeun ontang ke ditu. Ayo cenah itu kemilik mati mana we dipangmayarkeun tah. Uwais Al-Qarni mah diajak ibadah hajina ge diajak kitu lah. Ayo cenah ka haji panguruskeun ke ditu eta ontana. Milu jadi ban ka haji. Ternyata Uwais Al-Qarni ini tetangganya saja tidak tahu, tapi di langit begitu dikenal. Anggaplah ya tanya contoh itu tah, kalau Allah menghendaki tetap disembunyikan, ya tetaplah disembunyikan. Tetap dianggap sebagai orang nyeleneh. Uwais Al-Qarni mah bener ngakod anak doma. Timimiti ngakod anak doma, timimiti meleutik teh dari langsung gede berat meureunnan. Ajang latihan meneutik heula. Terus turun naik bukit ngakod doma, padahal ada maksud yang luar biasa mulianya, dan tetap disembunyikan oleh hal tidak dikenal. Ya tetangganya tidak, malah ada yang menyebut orang gila. Sarua teh jeung nu ka ditu ka dieu mau bawa panto mobil teh. Pansel. Lieur soalna ke dieu jelema eta. Ka ditu ka dieu mau panto mobil, ari maneh kunaon sih ditu ka dieu mau panto mobil? Sia nu teu ngarti mah. Tah eta nu geunana mah. Sia nu teu ngarti mah. Maksudna ge aing mun hareudang buka jandelana tuh pantiis. Ari apa? Tapi teuing naon eta maksudna? Ari Uwais Al-Qarni mah puguh atuh. Nubi penting naon ting saha dibarina ge. Maksudna teh kitu, teu mun hareudang nya buka jandelana. Pantiis teh geuna. Nah, wa in sya'akhfa, kalau Allah menghendaki tidak dibuka, tidak diumumkan, tidak dikenal. Ya kita mengatakan jekeun bae pan teu hayang gitu tadi aja. Ya terserah, kan kita tidak menginginkan, tidak menghendaki yang demikian. Ya kalau Allah wa in syaa ja'alna syurafa'a wa in syaa ja'alna hakirin. Kalau ya sampai seperti ini benar nih benar-benar bentuk kesadaran nih dari yang nomor 5 nya la haula wala quwata illa billah. Sebagai bentuk benar-benar bentuk kesadaran, bentuk tawadu yang luar biasa nih kepada Allah. Dengan mengatakan kalau Allah menghendaki saya menjadi orang yang mulia, maka terserah.
Bahkan kalau Allah menjadikan saya ini orang kecil, orang hina di mata sesama manusia ya. Ya si Uwais Al-Qarni kan tadi siapa yang mau menganggap anak gembala lagi dianggap deh. Padahal kan tadinya Uwais Al-Qarni itu salah seorang yang kalau berdoa pasti dikabulkan, sampai Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib oleh Rasulullah cari orang itu minta doa. Ya, cari orang itu minta doa dari Uwais Al-Qarni. Nah, ternyata anggaplah contoh tersebutnya pasnya dengan ini Allah tidak menjadikan seolah-olah Allah menjadikan kita ini kecil, kita ini dipandang sebelah mata, mungkin dianggap hina oleh sesama manusia. Kalau Allah menghendaki demikian ya terserah, karena tetap saja prinsipnya nggak ada kaitan ibadah saya dengan sesama manusia. Kalau contoh Uwais Al-Qarni itu mau di langit pada nungguan dah malaikat yang apa atau mana Uwais Al-Qarni ini. Jadi disebutnya tanya ya secara apa namanya mau dideskripsikan pendek ya Uwais Al-Qarni itu siapa? Tetangganya saja tidak dikenal tapi malaikat di langit semuanya menunggu. Tetanggana mau panggil alpoe tewawuh gitu hari Al-Qarni itu jelema kumaha. Orang seperti apa? Siapa? Enggak ada yang kenal. Gembala, kenal apa? Tapi malaikat dari langitnya menunggu itu ingin segera gitulah mengenal, ingin tahu nu mana Uwais Al-Qarni. Nah itu tanu kedua teh kalau Allah menghendaki Allah tidak membukanya sehingga ada dikenal oleh sesama manusia sebagai orang ya hakirinnya di orang yang kecil dipandang sebelah mata, mungkin menganggap rendah, menganggap kroco, cacing cau dan sebagainya. Mending cacing cau daripada rai kobra mah daripada kobra mah dianggap cacing cau daripada kobra mah. Wazalika ilaihi ta'ala, hal itu taya ilaihi ta'ala terserah sepenuhnya kepada Allah. Oh, ini jelasnya sudah apa namanya bentuk sudah jelas di sini terdapat tawadu, syukur, lepas dari sudah pasti lepas kan ya dari ujub yang nomor 5. Karena kan sadar bahwa ini karena pertolongan Allah. Kemudian kan bersyukur kepada Allah bahwa sudah bisa melakukan demikian. Adapun selanjutnya nanti oleh Allah diumumkan, kumaha Allah curang ini mah enggak kumaha Allah. Mau dikenalkan oleh Allah kepada orang-orang sehingga orang-orang mengenal saya ini orang yang soleh, bonus anggaplah itunya. Ya anggaplah bonus ya teman. Kalau kemudian orang jadinya misalnya orang jadinya menyegani, menghormati karena menganggap orang-orang demikian itu karena dia orang yang soleh sehingga orang menghormati aja mangga lah. Kalaupun demikian tetap kan tidak jadi kebanggaan. Syukur yang ada itu bukan menjadi kebanggaan. Tetap bersyukur gitu kan yang selamat dari ujub pada gitu. Bersyukurlah bahwa itu anugerah. Nah mau dijadi ternyata demikian, bersyukurlah kepada Allah. Kalaupun enggak, bersyukurlah terkenal tiriweuh. Emang terkenal enak. Dina bab sudah lama eta mah bab riasatu dunyawiyahnya, bab cinta dunia. Karena puncaknya keduniaan mah popularitas. Kita contoh nanti geningan aya kalau soal materi mah entah sudah kewadahan lah sebut nanti, tapi kan tidak terkenal. Buatlah parpol, kemudian jadi partai, ieu nama jadi dikenal. Dek nanaonan mencek urang duit geus loba. Adalah orang yang demikian contohnya pada kemudian bikin parpol jadi partai. Nah setelah itu baru dikenal eta puncak nama. Padahal ada hadis yang secara sederhana mungkinnya bahasanya Rasulullah menyabdakan cukuplah jadi keburukan bagi seseorang kalau
urusan keduniaan orang itu menunjuk tuh si A berarti terkenal gitu kan, baik urusan dunia ataupun urusan agama. Nah, cukuplah jadi keburukan kalau urusan dunia, untuk urusan dunia orang mengatakan tuh kepada si A, urusan agama juga tuh kepada si A, riweuh gitu teh, mending ge wawuh geunah ka ditu ka dia aman daripada kudu nyewa bodyguard sabaraha. Aya paparazzi kudu di gebahan ai kitu mah wawuheun padu irung ge santai kalem. Kalem sebutna teh urang Sunda mah padu irung teh wawuh ieu barina ge. Da geunah keneh kitu sabarana mah geunah keneh nu wawuh. Alah aya hadisnya tapi alah saya lupa lagi tanya orang yang naonnya sebut teh milik lu kitu mah jarang, itu tidak dikenal, sedikit orang yang mengenal. Karena menyandang popularitas itu berat. Sebutakannya menyandang popularitas itu berat sebetulnya. Apalagi di urang mah tuh seetik jual ngaku sebagai public figure. Gaya sebagai public figure. Emang iya gitu sanggup jadi public figure? Itu apa benar itu lamun ngaku jadi public figure ke jeung nutup balegna ka bagian dosana berarti. Ya dia mengaku kan sebagai public figure, artinya dia ini yang akan menginfluence apa gaya. Dia yang berarti akan menyebarkan virus apapun lah gitu nurutan manehna, karena saya ini kan public figure leuheung lamun nu aralus. Ya jeung nu tebar legna nu kitu teh bangga jadi public figure. Berat sebetulnya. Kalau ada orang yang mengikutinya, kalau ada keburukan gitu kan, lalu orang mengikuti kebagian dosana. Ari kitu mah nu teu wawuheun meureun moal anu ngaret-ret acan. Kalem we leumpang geungeun lah wawuheun mah. Lanjutan nih sedikit lagi. Wala nubali in zaharo zalika linnasi aw lam yuzhirhu. Bahasa kitanya apa nih ya? Wala nubali artinya sama saja lah anggapannya. Sama saja bagi kita itu sama saja. In azharo jika Allah tadinya mengumumkan, mengenalkan hal tersebut kepada orang-orang, awalam yuzhirhu, atau oleh Allah itu tidak dibuat demikian ya, atau tidak diumumkan. Nah, ini kan prinsip melawan riya itu adalah lepaskan dari pengaruh manusia. Ini seolah-olah tidak riya, karena Allah yang kita sebut, oleh Allah nanti saya akan diumumkan, seolah-olah kan oleh Allah, padahal eta keinginan etana riya mah diumumkannya kepada siapa? Terkait lagi dengan manusia. Nah, makanya lanubali, nggak ada urusan, sama saja bagi kita itu apakah Allah membukanya kepada manusia ataupun tetap menyembunyikannya. Dua kemungkinan ini ya tetap ada, seperti ya contohnya tadi Uwais Al-Qarni oleh Allah tidak diumumkan. Ada juga yang diumumkan. Siapa yang nggak kenal Abu Bakar? Ya, siapa yang nggak kenal Abu Bakar sebagai orang yang juaranya fastabiqul khairat kan Abu Bakar mah. Apa Abu Bakar menginginkan demikian? Pasti enggak kan? Ya Allah lah yang mengenalkan. Tapi karena dua-duanya sama, katakanlah Abu Bakar ataupun Uwais Al-Qarni, peduli amat lah, gitulah prinsipnya. Dikenalkan ya terserah, tidak dikenalkan terserah. Sehingga tentunya dua orang ininya contoh lah gitu, contoh ini contoh yang pas lah gitunya. Anggaplah Abu Bakar misalnya, dia orang yang paling soleh kan, selain Nabi paling soleh itu adalah Abu Bakar.
disebut lagi Rasulullah kan menyebut Abu Bakar, ini sering juga nih saya sampaikannya. Abu Bakar itu di antaranya di dalam hadisnya itu orang pertama dari umatku yang masuk surga itu adalah Abu Bakar, yang paling dulu itunya, orang yang paling dulu masuk surga di antara umatku Abu Bakar. Berarti Abu Bakar lah orang yang paling solehnya, terkenal nggak? Oh, terkenal pisan atau Abu Bakar mah. Dikenal kan sebagai bukan hanya sebagai sahabat yang paling utama itulah. Bahkan di antara 10 orang yang masuk surga tanpa hisab pun Abu Bakar tetap itu nomor satunya. Dan itu sangat dikenal gitu kan, Abu Bakar itu sebagai orang yang siddiq, orang yang demikian. Apa Abu Bakar menghendaki demikian? Kan enggak. Kebalikannya, katakanlah yang tadi contohnya Uwais Al-Qarni, tetap saja Allah menyembunyikannya sehingga orang-orang mengenalnya sebagai buruh gembala. Dan dua-duanya selamat, berarti kan Abu Bakar terkenal, gak jadi kebanggaan, apalagi menginginkan. Apa Uwais Al-Qarni kecewa disembunyikan oleh Allah kesolehannya? Enggak, kalem ngarit. Jahai budak ngangkon naon leuwih ngarit jeung ngakodom ngarit we pokona mah apa eta wawuheun ya. Padahal kan dia ini bola berlian yang luar biasa gitu kan, yaitu seorang yang doanya pasti dikabulkan. Sampai Umar bin Khattab kan mintakanlah ampunan, pangdoakeun ampunan bukan mintakan gitu nya, mintakan ampunan kepada Uwais Al-Qarni. Oh, bukan berlian yang sebutnya tenawan gitulah pokoknya lain jadi beranak dalam kubur, pikiran tidak jauh-jauh jadi kadinya. Nah, jadi beranak dalam kubur itu menjadi judul film. Ada etalah pokoknya mah gitunya seperti berlian yang tertimbun di dalam lumpur gitu tuh. Ternyata Uwais Al-Qarni dikondisikan demikian oleh Allah. Eta Uwais Al-Qarni mah ngarit we kalem. Ternyata lah diangkatlah kemudian gitunya, diangkatlah ya, dikenal lah sampai sekarang kan terkenal Uwais Al-Qarni itu dengan kisahnya yang demikian. Tapi karena prinsipnya seperti yang tadi ini ya, nih kita ulang nih sedikit nih. Yang keenam nih ya, apabila setan sudah kalah ya di jurus kelima, yaitu memaksa lah menyeret manusia untuk ujub dengan amalnya. Kalah karena dikalahkannya, jurus untuk mengalahkannya itu manusianya tahu, sadar gitunya dia bisa beribadah dengan baik, benar, serius, dan disertai kesadaran bahwa semua ini tidak lepas dari la haula wala quwata illa billah, ini anugerah, ini kenikmatan, bahkan tadinya la haula sampai ke hal seperti itu, ini sesuatu yang jarang didapat. Nah, setelah kalau setan kalah di jurus tersebut, ini dia memasukkan, lakukanlah dengan benar, bagus, sudah beribadah dengan benar, serius dan bersungguh-sungguh, nanti kamu akan dikenalkan oleh Allah. Seolah-olah gitunya yang demikian itu muncul dari dalam dirinya dengan menjadi ahli ibadah, dengan menjadi orang yang taat itu di dalam dirinya itu ada pikiran saya nanti akan diumumkan oleh Allah. Yang tadinya sayanya katakan coba dicerna, dicerna, dirasakan pernah tuh ayat itu diurang, pernah nggak ada seperti itu dalam diri kita? Saya akan dikenal sebagai orang yang taat, ahli ibadah, sogra ingat-ingat nu eta. Bisi aya berarti pernah tah, buru-buru berarti harus dibuang. Ya karena sebagai seorang yang taat, sebagai ahli ibadah gitulah, sebagai orang yang ya terus lah gitunya berusaha gitu beramal soleh, pasti ada ini pasti dimasukkan gitu oleh setan yang seperti ini.
Nah itu harus segera gitunya, harus segera dibuang, harus segera disingkirkan. Dengan cara ya seperti ini, saya ini wayang. Entong depan sisi teh. Depan sisi depan gede nama buta itu teh. Tinggali gara wayang gara sok lu diajarkeun di dieu teh. Da wayang pang sisi nama buta. Nu panggedegan teh kumbakarna tukang sare itu wayang. Urang Sunda mah nyarekan sok kitu baheula mah. Hees teh siga kumbakarna. Buta teh kumbakarna tukang sare. Saya ini wayang, saya ini hamba, hanya itulah saya ini hanya hamba Allah yang la haula wala quwata illa billah. Ya Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang memiliki haula dan kuwata atas diri saya. Jika andai Allah kemudian benar mengumumkan sehingga orang-orang tahu, bahkan bukan hanya tahu mungkinnya, sehingga orang-orang itu menghormati saya misalnya sebagai orang yang soleh, atau oleh Allah tetap disembunyikan sehingga orang-orang tidak mengenal sesungguhnya gitulah tentang kesolehannya, tidak mengenal gitu bagaimana saya beribadah, bagaimana saya taat. Gak ada urusan gitu nyebutnya, gak ada urusan dengan manusia. Ya kalau Allah menghendaki saya dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang mulia, bersyukur berarti nantinya jadi saya akan bersyukur lah anggapnya kalau jadi oleh Allah diumumkan dikenal oleh orang-orang sebagai orang, berarti saya akan bersyukur, anggaplah bonus itu oleh Allah. Ya, itu juga sudah berupa apa namanya, itu juga sudah berupa balasan itu dari Allah. Atau Allah tetap menyembunyikan sehingga orang-orang mengenal saya ini sebagai orang kecil, orang yang tidak dianggap. La nubali, ini tadi tanya wa zalika ilallahi ta'ala, semuanya terserah kepada Allah. La nubali in azharu zalika linnas awalam yuzhir, sama saja mau buat bagaimanapun lah, ya, mau dikondisikan bagaimanapun oleh Allah, semuanya terserah Allah karena saya tidak menghendakinya. Ya, saya tidak menghendakinya, saya tidak punya keinginan untuk seperti itu. Karena kalau yang dibisikkan oleh setannya satunya yaitu kamu akan diumumkan oleh Allah. Nah itu saya tidak menghendaki. Dan sebagai bentuk ketawaduan, kalau ya mah sebetulnya nggak ada kan. Kalaupun dengan ketaatan yang saya lakukan itu malah Allah menjadikan orang hina, maka itulah ketawaduannya. Karena nggak mungkin ada orang taat dihinakan oleh Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa ya terserah Allah lah pokoknya mah itu sepenuhnya 100%. Karena kalau yang sesungguhnya mau Allah kenalkan saya sebagai orang yang mulia, mau Allah kenalkan sebagai orang hina, gak akan ada sebetulnya orang taat dihinakan oleh Allah. Ini disebutnya teta bentuk ketawaduannya, dimunculkan kesadaran yang tadi itu bahwa manusia itu wayang, la haula wala quwata illa billah, dipaeunkeun hayu henteu cicing gitulah pokoknya mah teh. Tos lah itu teh, wah iya jurus terakhir panjang, aslina jurus terakhir mah panjang ya. Jurus terakhir teh kudu ramai ya, berarti kudu seru ya, mah jurus pamungkas ya mah eleh-eleh sekalian gitu setan bener eleh-eleh sekalian di jurus katujuh mah aduh pistol cai. Sampai mehna mah geus ku bedog ku belati nu menang tuker tambah teh eta ge. Ku bedog ku belati ku samurai ku AK-47 kuat urang teh. Ku pistol cai supaya nama kitu. Gubrang gue. Ku canggang cau mati soledat gubrang teu udang deui ngusek. Eleh euy jurus ka-7. Kadituna seperti ujub mungkin teh malas beramal kadituna teh.
Ya, amal yang sudah dilakukan jadi rusak dan lanjutannya jadi malas untuk beramal lagi. Tes setan. Ya nantilah itu di jurus terakhir tanya agak panjang karena juga yang jurus terakhir ini berkaitan dengan takdir. Ya bahas takdir mana hese itu. Nopal teh eta we takdir memang kejam. Takdir memang kejam ceuk nu hupir eta ge. Ai cek nu ngeunah aduh saya mau ditakdirkeun. Atas atuh dua hiji deh. Insyaallah hanya nanti jurus terakhir yang kemudian setelah jurus terakhir ini di sini khusus dibahas masalah takdir. Jadi takdir sebetulnya itu apa? Karena menurut setan memelintir apa itu takdir itu nanti yang akan menyebabkan manusia saru bahasa Sunda nama jadi tibalik mikir karena salah gitu memahami tentang takdir. Yang salah itu adalah apa itu takdir yang dijelaskan, yang dibisikkan oleh setan. Tak kalau itu diterima salah jelema teh kaditu nanti. Malah jadi bukan bersemangat beramal, malah jadi bersemangat meninggalkan amal. Tapi kakitu setan menyeliakkeun jelema teh. Padahal sampai jurus ke-6 kan sudah aman, amal bener. Amal baik, amal serius. Sampai yang jurus yang terakhir munculkan ria kopi masih kuat. Eta kayak di jurus ke-7 tah kikituan ditakdirkeun ke neraka mah. Modar si setan teh. Nya euy eureun beramal teh. Eta cukup setan teh jurus ke-7 teh caka kecau teh juga nu saliwat.